tanya ke bidan Aning nih, Bu Bidan kok kelihatannya kalau lahiran di situ pembukaan 4, pembukaan 5, pembukaan 6, pembukaan 7 kok masih santai ya Bu Bidan, apakah mereka tidak teriak-teriak, aku kalau lahiran udah kayak Sumala kayak gitu ya. Nah Bu Bidan jawab, nah sebetulnya psikologi orang tuh sama aja. Ketika kita merasakan sesuatu yang melampaui batas kita merasa kesakitan, itu orang akan yang pertama biasanya responnya adalah sakit. Sakit itu ada yang nangis, ada yang teriak, ada juga yang marah-marah kayak oh kayak gitu, kita bilangnya tantrum ya. Kemudian hal itu merupakan hal yang wajar nggak Bu Bidan dalam proses persalinan? Itu merupakan hal yang wajar. Aku pun melakuinya. Artinya setiap yang bersalin di sini, kemudian mereka ada yang teriak-teriak nggak Bu Bidan, yang marah-marah. Kalau teriak-teriak kelihatannya dari 10 itu hanya sekitar 2-an atau enggak 3-an. Tetapi kebanyakan dari mereka Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mereka bisa untuk menghandle rasa sakitnya itu. Kalau hanya sekedar sakit Bu Bidan, itu emang mereka lakukan. Nah caranya gimana sih Bu Bidan kok biar pastinya Bu Bidan Ani kok tenang seperti itu? Nomor 1 nak, kalau kita lagi mules, rilis rasa emosi itu. Jadi dari provider, dari orang sekitar mengakui bahwa itu sakit, jangan diginiin. Ya namanya lahiran ya sakit, jangan digituin. Karena apa? Semakin kita ngomong kayak gitu ke pasien, maka apa? Otaknya yang dibacanya itu akan bilang sakit kayak gitu. Tapi ketika dia emosi, ketika dia dapat rasa sakit, oh ini namanya sakit lahiran. Sakit lahiran seperti ini. Kamu bisa, nah caranya adalah dirilis emosinya, artinya diakui bahwa itu sakit. Nomor 2, didukung. Jadi yang sekitarnya baik saya maupun orang yang penunggunya, tolong banget belajar dulu kalau menungguin orang lahiran, jangan dikomentari kayak gini, dibanding-banding ya, oh dulu itu kakakmu nggak nangis dulu, nah jangan kayak gitu. Karena apa? Semakin digituin pasien akan merasa tidak nyaman ya. Nomor 3 ini kalau kita lagi mules, bisa nih kalau saya melakukan hipno itu kayak aku alihin dengan diam, Bu Bidan Sukes untuk membayangkan anaknya, Bu Bidan Sukes untuk melakukan gimana kamu pertama kali ketemu suami, Bu Bidan Sukes untuk cerita. Lah itu sangat mempengaruhi dalam proses bagaimana dia menerima dari rasa mulus tersebut. Jadi intinya nak, yang kamu lihat di Bidan Aning bisa untuk dia tenang, kemudian dia bisa hembus nafas, itu apa nak? Dari perjalanan jauh dimana mereka juga merasa nangis, mereka juga merasa kayak ini sakit banget Bu Bidan, merasa up and down kayak udah Bu Bidan aku mau sesar aja, ini udah lama banget menunggu kayak gitu. Tetapi alhamdulillah dimana kalau orang bersalin itu adalah titik terendah seorang ibu hamil nak. Titik terendah kita nih sebagai wanita, kalau kita bersalin rasa itu ambangnya emang tidak bisa kita handle. Aku pun kalau ingat aku pengen nangis banget, rasanya Masya Allah. Dan rasa itu ketika datang orang sekitar harus mengakuinya bahwa itu sakit. Nomor 2, tidak boleh dibandingkan. Nomor 3, rilis emosinya, bisa kamu ajak cerita, bisa kamu alihin untuk pijet, bisa kamu dukung. Dan tolong orang yang pendukungnya jangan suka itu membandingkan atau kok lama, udah pembukaan berapa, mulusnya berapa menit. Nah jangan kayak gitu. Karena apa? Semakin membuat stres dari ibunya ya. Jadi kalau kamu mau persalinan nyaman, aman, kemudian kamu bisa menerima mulesnya. Jadi kalau saya sebagai provider, saya akan ngomongi sebelum lahiran, saya akan kayak deal-dealan sama dia, saya akan menceritain bagaimana perjalanan lahiran supaya mereka itu tahu perjalanannya seperti ini. Oh setelah ini fase ini akan datang fase ini, setelah fase ini datang akan datang fase ini kayak gitu. Jadi pasien saya yang lahiran di sini, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mereka tenang, gara-gara apa? Mereka tahu per step-stepnya apa yang dilakukan, sehingga apa tubuhnya pun siap menterimain ya. Jadi kalau lagi mules tolong jangan dibilang bahwa oh lebay, oh ini itu, jangan. Karena apa? Itu yang menyakitkan hati seorang yang lahiran. Karena apa? Semakin kamu push dia dengan apa, kayak kamu remehin, kayak kamu judesin, kamu apa kok lama, lah itu semakin mentalnya down. Dimana kalau mentalnya down, oksitosinnya nggak naik, akhirnya apa, endorfinnya nggak naik. Kalau endorfinnya nggak naik, apa yang terjadi? Dia akan tambah kesakitan ya. Yang lagi mules, yang lagi ngerasain sakit, yang ngerasain gelombang cinta, tetap semangat. Kamu Bu Bidan yakin kamu bisa. Karena apa? Sejatinya wanita itu diciptakan oleh Tuhan dengan lemah lembut, tapi kita mempunyai kekuatan yang lebih besar, yaitu kita bisa menjadi seorang ibu.
Kalau seandainya sakit, rilis rasa sakitnya. Kalau seandainya lagi pengen dipeluk, dalam hamilnya tolong keluarganya, suaminya dipeluk, istrinya. Jangan dibandingkan proses lahirnya yang satu dengan dua, dan jangan pernah bilang, kok lama sih pembukaanmu, kok lama, kok lama, kok lama, kok lama, kok lama. Dengan lama ini, lama itu, lama ini kok besar, kok itu dibuang semua. Karena apa? Semakin kamu push ibu hamil dengan kayak gitu, semakin apa? Dia tidak akan bisa melahirkan secara nyaman dan aman. Karena apa? Rasa aman, rasa nyaman itu tidak bisa kamu beli dengan uang, tapi itu bisa kamu dapatkan dari hati, ya. Yang lagi mau bersalin, semoga Allah memberikan kamu kesehatan, nak. Semoga Allah memberikan kamu kekuatan, dan Bu Bidan berdoa kamu semoga kuat dan yakinlah, nak, apapun yang Allah gariskan ke kita itu yang terbaik untuk kita. Dan jangan lupa, sering banget Bu Bidan bilang bahwa apa, kalau lagi lahiran jangan lupa adalah sholawatnya, nak. Karena apa? Dengan sholawat Allah membantu kita, ya. Semoga sehat selalu. Salam cinta, salam sayang dari rumah Bidana nih. Assalamualaikum.